SCN-70 kekonyolan Tama. Menyusuri jalanan sepi malam itu, senyum manis tak pernah lekang dari wajah tampan Tama. Nisa, Nisa, ucap Tama dengan senyum-senyum tanpa arti. Tama benar-benar dimabuk asmara, mengingat momen-momen singkatnya bersama Nisa yang saat ini menjadi kesayangan di hatinya, menempati relung hati yang paling dalam dan ingin selalu dia simpan di sana. Tidak sabar rasanya aku memilikinya, gimana Tama dengan malu-malu mengucapkan isi hatinya. Meski berada di dalam mobil, dan sendirian saat itu, namun Tama merasa sangat malu. Entah perasaan apa yang tengah menghinggapi hatinya. Malam ini ada 2 jadwal operasi yang harus Tama tangani, sehingga Tama memilih untuk langsung ke rumah sakit dan tidak pulang ke rumahnya. Seperti biasa Tama memang lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sakit. Namun rasanya kebiasaan itu tidak akan berlangsung lama, karena setelah menikah dengan Nisa harapan Tama dia akan lebih sering di rumah. Membayangkan hidup bersama Nisa saja membuat hati Tama begitu berbunga-bunga. Apalagi benar-benar menjalaninya berdua dengan Nisa. Asteris. Sementara di tempat lain Maher tengah begitu kebakaran jenggot, mengingat bagaimana tadi Tama merasa bahagia di atas kemenangannya. Dia merasa begitu kecil, tidak berdaya berada di ketiak sang Abi. Maher pun berpikir, mungkin saja saat ini Tama tengah menertawakan dirinya, menertawakan kekalahannya. Sejujurnya Maher begitu sangat tidak terima hal itu. Kenapa harus Tama tiba-tiba muncul dan mengacaukan semua rencana awal yang telah tersusun? Dan lebih bodohnya kenapa abinya, yang tidak lain Ustadz Furkan menerima tawaran uang yang ditawarkan Tama pada abinya. Maher merasa pupus sudah harapannya bersanding dengan Nisa. Sosok yang sedari dulu selalu dia impikan untuk menjadi istrinya, menanti bertahun-tahun untuk menyampaikan niat baiknya. Namun setelah kepulangan Nisa dari Kairo, dan Maher berusaha untuk mendapatkan pujaan hatinya. Nyatanya dia harus menerima kenyataan pahit, jika semua tidak berjalan sesuai harapannya. Maher, ngapain kamu mikirin gadis itu, kesal Ustadz Furkon yang dari tadi melihat putranya hanya uring-uringan. Mendengar ucapan sang Abi, Maher semakin naik pitam, kemarahannya kini tengah benar-benar diubun-ubun. Abi sadar tidak sudah merusak masa depan Maher. Ketus Maher yang merasa kesal. Mendengar ucapan sang putra Ustadz Furkon pun juga merasa sangat kesal. Kamu ya, ucap Ustadz Furkon dengan bersungut kesal, dengan telunjuk yang menunjuk-nunjuk Maher. Maher hanya menatap tajam pada sang Abi yang saat ini tengah memandangnya dengan tatapan tidak kalah tajam. Sudah, kenapa malah pada ribut sih, ucap Umi dari Maher. Bukan menenangkan, Maher merasa sang Umi juga ikut menyalahkan. Kenapa Abi selalu uang? Apa Abi tidak pernah memikirkan perasaan Maher? Ketus Maher dengan dada yang naik dan turun. Ustadz Furkan hanya membuang muka dengan menatap keluar jendela. Apa Abi puas sudah mendapat 2 miliar dari laki-laki tadi, tanya Maher kesal. Mendengar pertanyaan sang putra yang begitu berani, seketika Ustadz Furkon begitu terpancing. Berani kamu menentang Abi itu sudah banyak makan asam garam, jadi kamu tidak perlu mengajari Abi, bantah Ustadz Furkon keras pada sang putra. Mendengar hal itu Maher hanya mendengus kesal, menatap nyalang pada sang Abi yang sepertinya memang sudah tidak bisa ditolong. Urusan dunia nyatanya telah membutakan matanya. Maher hanya menggelengkan kepala, dengan hati yang penuh luka. Asteris. Tring, Assalamualaikum calon istriku. Sebuah pesan singkat yang masuk ke dalam handphone milik Nisa. Istriku, gumam Nisa lirih. Nisa hanya menatap layar handphone miliknya, tanpa berniat untuk membalas pesan tersebut. Kemudian meletakkan kembali handphone miliknya, karena hal itu biasa Nisa dapatkan dari orang-orang yang sengaja iseng menggodanya. Apa kau tidak menyimpan nomorku, bukankah aku pernah menghubungi? Petik 2. Sebuah pesan kembali masuk ke dalam smartphone milik Nisa. Sejenak Nisa berpikir sosok yang dianggap misterius, yang telah mengirimkan pesan singkat padanya. Dokter Tama, gumam Nisa setelah benar-benar yakin jika nomor tersebut merupakan nomor handphone milik Tama. Waalaikumsalam dokter, sebuah pesan singkat balasan yang Nisa kirim pada sosok yang dia yakini merupakan Tama. Aku pikir secepat itu kau melupakan calon suamimu ini. Pesan balasan yang dikirim oleh Tama pada Nisa. Membaca pesan singkat yang dikirim oleh Tama, tersemat pula emotikon love di akhir pesan, sejenak membuat Nisa terkekeh kecil menyadari sikap konyol Tama. Astagfirullah, gumam Nisa namun dengan hati berbunga dan senyum simpul yang terkembang di bibirnya. Maaf dok, ada keperluan apa ia menghubungi? Jawab Nisa dalam pesan singkatnya. Haruskah ada keperluan, untuk boleh menghubungi calon istriku? Balas Tama. Sejenak Nisa tertegun dengan bahasa calon istri yang disematkan dalam akhir kalimat, semakin berbunga dengan setiap kata yang Tama kirimkan padanya. Tanpa terasa wajahnya bersemu merah menahan rasa gugup yang tiba-tiba menyeruak. Astagfirullah, hanya pesan singkat Nisa, kenapa seperti ini, gumam Nisa lirih. Pukul 1.30 sejujurnya bukan waktu yang tepat untuk saling berkirim pesan. Namun bagi Tama waktu kapanpun bisa dia lakukan karena memang dirinya tengah mengalami madu cinta.
Sementara Tama yang berada di rumah sakit, selalu menunggu pesan balasan yang dikirim oleh Nisa. Bucin, mungkin saja, namun Tama tidak memperdulikan hal itu, entah mengapa dirinya selalu ingin mendengar kabar sosok yang begitu ingin segera dia halalkan tersebut. Calon istriku, aku sangat lelah, baru saja menyelesaikan satu operasi, 2 jam lagi aku masih ada jadwal lagi. Sebuah pesan kembali terkirim untuk Nisa, menyadari Nisa tidak membalas pesan yang dia kirimkan. Apa kau tidur? Halo, calon istriku. Calon ibu dari anak-anakku. Pesan beruntun yang dikirimkan oleh Tama setelahnya beberapa pesan yang dia kirim sebelumnya tidak mendapat balasan dari Nisa. Tama merasa kesal dengan hal itu, baru saja dirinya bahagia, hilang semua rasa lelahnya hilang begitu saja, hal itu karena bisa sedekat ini dengan Nisa meski hanya melalui pesan singkat. Namun bidadarinya tersebut saat ini mungkin telah tidur, hingga sudah tidak ada lagi pesan yang terbaca oleh Nisa. Masih abu-abu, gumam Tama setelah melihat smartphone miliknya, lebih tepatnya setelah membaca pesan singkat yang dia kirim pada Nisa masih menandakan centang 2 yang masih berwarna abu-abu, menandakan si penerima pesan belum membaca pesan tersebut. Merasa frustasi karena telah beberapa kali melongok smartphone miliknya, namun nihil, tidak ada satupun pesan balasan yang dikirim Nisa padanya. Tama hanya menatap dengan perasaan kesal, setelahnya Tama memilih untuk merebahkan tubuhnya di kursi kebesarannya, sembari menunggu waktu untuk dirinya kembali masuk ke dalam ruang operasi. Menarik nafas dalam, kemudian menghembuskan perlahan, dia lakukan untuk mengurai penat yang dia rasakan saat itu. Memejamkan mata, tring, ya, calon suamiku. Maaf dokter, Nisa baru selesai qiyamul lail. Selamat bertugas dokter, pesan singkat yang dikirim Nisa pada Tama, waktu menunjukkan pukul 3:05. Seorang perawat jaga yang masuk ke dalam ruangan Tama, untuk membangunkan dan mengingatkan Tama berkaitan rencana tindakan yang harus dilakukan Tama saat itu. Tidak menyia-nyiakan waktu, bergegas Tama mencuci mukanya, menyiapkan kembali staminanya. Meski masih dengan mata sembab namun Tama telah siap menjalankan kembali tugasnya. Tama berjalan cepat, dengan meraih ponsel miliknya, memasukkannya dalam kantong celana baju dinas malamnya. Asteris. Nisa, panggil sang Umi. Yami, jawab Nisa sopan. Hari ini bukannya jadwal kontrolnya Ali ya, tanya Umi. Astagfirullah iya Umi, Nisa sampai lupa jadwal kontrolnya, kaget Nisa yang memang lupa dengan kapan jadwal Ali untuk kontrol rutin. Ali masih terus berobat jalan, mengingat dia belum sembuh total pasca kepulangannya dari rumah sakit. Untuk berjalan saja Ali masih harus membutuhkan bantuan tongkat. Sesuai saran dokter Anton sebelumnya, jika Ali harus rutin kontrol setiap minggu, karena Ali juga harus melakukan fisioterapi untuk memulihkan tulangnya yang cedera, serta melatih otot-otot kaki. Ya sudah kamu siap-siap, Umi ke asrama putra dulu biar Ali juga siap-siap, punya Umi. Dan Nisa pun menjawab dengan anggukan kepala, seraya bergegas menuju kamar. Tidak butuh waktu lama, Nisa dan Ali pun telah siap, dengan menumpang taksi online yang dipesan Nisa sebelumnya, keduanya berangkat menuju rumah sakit. Anissa juga telah mendaftar melalui online sebelumnya, namun karena memang dadakan, jadi Ali mendapatkan nomor antrian akhir. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, Nisa dan Ali pun akhirnya sampai di rumah sakit. Nisa mengedarkan pandangannya, mencari tempat duduk yang masih kosong untuk dirinya dan tentunya untuk Ali. Sebuah bangku panjang terlihat masih kosong di antara banyaknya orang yang juga tengah duduk. Nisa mengajak Ali untuk duduk di bangku tersebut. Us, Ali ditinggal saja, nggak apa-apa lagian ini masih lama kayaknya Us. Pinta Ali pada Nisa setelah melihat banyaknya antrian yang juga masih menunggu giliran. Nisa pun tersenyum tamah pada salah satu santriya tersebut. Ali tenang saja tidak perlu sungkan dengan Us. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami, jawab Nisa dengan suara lembut. Ali pun menganggukkan kepala dengan mengulas senyum canggung pada sang ustazah. Seolah melihat seseorang yang dia kenal, Nisa pun menajamkan penglihatannya. Benar saja nyatanya sosok yang tengah duduk di bagian depan adalah orang yang sangat dia kenal. Ali, kamu tunggu sebentar ya, Us ada sedikit urusan, ucap Nisa dengan suara lembut. Baik Us, jawab Ali dengan menganggukkan kepala. Setelahnya Nisa berjalan ke arah sosok yang dia kenal. Maryam, sapa Nisa dengan menyentuh bahunya. Masih ada rasa ragu benarkah sosok yang disapa adalah Maryam, adik dari sahabat dekatnya Mahira. Kak Nisa, ucap Maryam dengan wajah berbinar. Assalamualaikum, Maryam, ucap Nisa dengan mendaratkan tubuhnya di sebelah Maryam. Waalaikumsalam salam Kak, siapa yang sakit Kak? Tanya Maryam dengan suara lembut. Itu Nis, santri yang waktu itu kecelakaan. Hari ini jadwal untuk kontrol dan fisioterapi, jawab Nisa dengan mengulas senyum di wajahnya. Oh ya kamu kesini sama siapa, sendirian? Tanya Nisa yang tidak melihat siapapun di dekat Maryam. Oh, Maryam sama suami Kak, cuma sekarang menemui temanya, jawab Maryam. Nisa pun menjawabnya dengan anggukan kepala. Mereka pun larut dalam obrolan yang begitu akrab, sampai tanpa disadari oleh keduanya, berdiri dua sosok gagah, tampan dan rupawan di sana. Mas, sudah.
Tanya Maryam pada Reza yang berdiri tepat di hadapannya. Sudah sayang, kamu gimana usah selesai? Tanya Reza pada Maryam yang sebelumnya juga tengah mengantri di poli kandungan. Sementara Reza dan Maryam tengah berbincang, Tama dan Nisa hanya saling melemparkan pandangan, merasa canggung untuk kali pertama dipertemukan setelah kejadian tempo hari. Assalamualaikum calon istriku, sapa Tama tanpa basa-basi. Astagfirullah, batin Nisa yang merasa malu dengan kata istriku yang disematkan oleh Tama di akhir kalimat ia. Apa, istri? Tanya Reza tampak sedikit kaget. Mendengar hal itu Nisa hanya tertunduk dengan rasa malu, berbeda dengan Nisa, Tama justru merasa bangga dengan hak itu. Bro, kenalin calon istri gue, ucap Tama lagi dengan begitu percaya diri. Beneran kan Nisa? Ucap Maryam yang juga sedikit terkejut, mencoba menggali kebenaran dari sosok Nisa yang duduk di sampingnya. Dengan malu-malu akhirnya Nisa pun menganggukkan kepala, membenarkan ucapan Tama sebelumnya. Masya Allah. Alhamdulillah Kak, selamat ya Kak Nisa dan selamat juga untuk Dokter Tama, ucap Maryam penuh haru. Selamat ya bro, bergerak dalam diam ternyata, goda Reza pada sang sahabat. Tama merespon dengan senyum sumringah di wajahnya. Udah gak usah lama-lama, kasihan yang di bawah sono, goda Reza lagi. Astagfirullah, Mas Reza, ketus Maryam yang merasa suaminya begitu vulgar. Mendengar hal itu Reza hanya tersenyum smirk. Tama pun terkekeh kecil mendengar perdebatan suami dan istri di hadapannya tersebut. Sementara Nisa begitu malu, dengan bahasan yang sejujurnya dia sangat tahu apa yang dimaksud Reza. Bagi seorang wanita yang sudah matang dan terbilang cukup dewasa, Nisa tentu saja tahu mengenai hal itu. Asteris. Setelah cukup berbincang dengan sang sahabat, Reza dan Maryam pun beranjak untuk kembali ke rumah, meninggalkan dua calon pasangan halal tersebut. Karena memang sebelumnya Maryam telah selesai dengan pemeriksaan kandungannya, dan hanya tinggal menunggu Reza yang sedikit ada keperluan dengan Tama. Kenapa tidak membalas pesanku? Tanya Tama dengan raut wajah kesal. Nisa hanya menautkan kedua alisnya. Apa dokter belum membuka handphone dokter? Tanya Nisa kemudian. Segera Tama meraih handphone miliknya yang dia letakkan di jas kerjanya, benar saja beberapa pesan masuk yang tentunya itu dari sosok di hadapannya. Tama pun tersenyum simpul pada Nisa, menyadari ternyata Nisa pun menanggapinya. Nisa yang mendapatkan senyuman menggoda pun sampai harus menunjukkan wajahnya. Tring, dering telepon yang tiba-tiba masuk ke dalam handphone milik Nisa. Segera Nisa meraih handphone miliknya dari dalam sling bag, melihat sosok yang tengah menyambungkan panggilan. Tante, gumam Nisa lirih. Dok, maaf Nisa boleh angkat telepon sebentar, ucap Nisa meminta izin pada Tama yang juga duduk di tempat Maryam sebelumnya. Tama pun menganggukkan kepala menyetujui permintaan Nisa. Meski ada rasa penasaran terhadap sosok penelpon namun Tama tetap diam, tidak ingin membuat Nisa ilfil dengan dirinya. Belum menikah sudah dianggap posesif. Meski Tama takut kalau sang penelpon adalah Maher. Sementara dari kejauhan, Tama melihat jika Nisa telah selesai dengan panggilan ya, dan berjalan menghampirinya. Maaf dok, ucap Nisa. Tidak masalah, jawab Tama singkat. Oh ya omong-omong siapa yang menghubungimu? Tanya Tama pada akhirnya. Nisa mengulas sebuah senyum dan kembali menundukkan wajahnya. Hanya seorang kenalan Nisa sewaktu di Kairo, jawab Nisa jujur. Oh, untuk apa dia menghubungimu? Tanya Tama yang semakin penasaran. Meski sejujurnya tidak ingin menanyakan hal itu, namun Tama merasa tidak tenang dan ingin memastikan siapa sosok penelpon tersebut. Beliau mengundang Nisa untuk makan siang ini, ucap Nisa. Kau menerimanya ajakannya? Tanya Tama yang tampak tidak suka. Dan Nisa pun menjawab dengan anggukan kepala. Melihat reaksi Nisa, Tama hanya bisa menahan rasa kesal. Tut, dering telepon pun kembali terdengar, namun kali ini handphone Tama yang berbunyi. Maaf aku tinggal dulu, ada hal penting yang harus aku selesaikan, ucap Tama setelah melihat handphone miliknya yang berdering. Nisa menjawab dengan anggukan kepala masih dengan mengulas sebuah senyum di wajahnya. Setelah kepergian Tama, tiba saatnya nomor antrian Ali pun dipanggil, segera Nisa menghampiri Ali dan membantunya menuju ruang dokter.